Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Ayub pasal yang ke-36, ayat yang pertama sampai yang ke-33. Saya mengajak kita semua, mari bersama-sama membuka Alkitabnya. Dan kita akan memulai membacanya dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku. Seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan seorang. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan, ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan? Ataukah seluruh kekuatan jeripayamu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya. Manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan.
yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Pekik perangnya memberitakan kedatangannya. Kalau dengan murka ia berjuang melawan kecurangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini dari kitab Ayub pasal 36 ayat yang pertama sampai yang ke-33, dijelaskan bahwa ajaran Elihu kepada seorang Ayub berbeda seperti ketiga teman Ayub. Nasihat ketiga teman Ayub menuduh kelakuan Ayub, dan sebab itu mereka disalahkan oleh Allah dalam pasal 42. Sedangkan Elihu tidak menuduh perbuatan Ayub. Hanya kata-kata yang diungkapkan Ayub dalam perdebatannya itu yang ditentang oleh seorang Elihu. Maka dalam pasal ini Elihu mengajarkan kepada Ayub bahwa Allah yang maha kuasa dan tidak bisa dapat dipahami semua oleh akal manusia dapat memakai sengsara untuk mendidik manusia. Allah adalah guru yang terbaik yang dapat memakai apa saja dalam mendidik setiap umatnya. Oleh sebab itu, Elihu mengutamakan kekuatan dan keadilan Allah. Elihu juga menjelaskan bahwa penindasan sekalipun, penderitaan sekalipun, kesulitan sekalipun dapat dipakai oleh Allah untuk mendidik umat-umatnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, melalui perenungan hari ini kita dapat belajar bersama bahwa yang pertama, di dalam setiap masalah yang kita hadapi hari ini, dalam setiap kesulitan, dalam setiap kesukaran yang kita hadapi hari ini, kita butuh ajaran-ajaran, nasihat-nasihat yang jujur, netral, dan tulus seperti seorang Elihu kepada Ayub, yang di dalam nasihatnya ada teguran, ada penghiburan, dan melihat Allah di dalam masalah kita secara adil. Yang kedua yang kita dapat pelajari adalah Allah dapat memakai apa saja untuk menjelaskan setiap rencananya. Bahkan Allah juga dapat memakai apa saja untuk mendidik, untuk mengajar kita sebagai umatnya agar mengerti setiap kehendaknya. Mungkinkah itu termaksud kesakitan? Iya. Apakah itu termaksud kehilangan? Iya. Bisa juga kekurangan, dan bisa juga kegagalan yang kita alami hari ini, dan bahkan dan lain sebagainya yang memang kita tidak bisa mengerti dan pahami itu. Percayalah dan lihatlah Allah bekerja secara adil dalam hal tersebut, karena Allah dapat memakai apa saja untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, dan membawa kita untuk mengerti setiap kehendaknya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami belajar dari Ayub pasal 36. Kami mulai membuka pemikiran kami, pengetahuan kami, bahwa Allah
dapat memakai apa saja, termaksud penderitaan, kesengsaraan, kesakitan, kekurangan, kegagalan kami, agar kami belajar, agar kami tahu dan kami mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Kami juga belajar bahwa dalam masalah-masalah, kesukaran-kesukaran yang kami hadapi, kami butuh nasihat-nasihat, kami butuh ajaran-ajaran yang jujur, seperti Elihu. Tuhan, berikanlah orang-orang yang seperti Elihu di dalam setiap masa-masa, di dalam setiap hal-hal yang kami butuhkan ketika kami mengalami masa-masa yang sulit untuk mengambil keputusan, masa-masa yang sukar ketika kami dalam kegagalan. Pimpin orang-orang tersebut agar memberi ajaran dan nasihat bagi kami, sehingga kami terus melekat dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah percaya, tetap teruslah berdoa, dan tetap teruslah bersyukur.